Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan karunia Allah, pada malam ini kita bisa kembali duduk di majelis ilmu di atas sunnahnya. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauladani dan mencontoh beliau dalam segala hal. Kita berharap mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat, pertolongan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Judul kita pada malam hari ini adalah di Ramadanmu ada tauhid. Di Ramadanmu ada tauhid. Sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka sewajarnya lah kita menyambut bulan Ramadan itu dengan iman dan dengan tauhid yang benar. Ketika kita berbicara Ramadan dan tauhid, kita sesungguhnya sedang membicarakan bagaimana hubungan akidah, hubungan tauhid dengan ibadah secara umum. Yang salah satu dari ibadah itu adalah Ramadan. Antara tauhid dengan ibadah itu dua hal yang tidak mungkin untuk dipisahkan. Punya hubungan yang sangat kuat, bahkan tidak bisa dipisahkan. Kata tauhid dengan kata ibadah bahkan bisa menjadi satu maksud dan satu hakikat. Maka ayat Al-Quran yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun. Ya'budun itu di antara ulama tafsir itu memaknainya dengan liyuwahidun. Jadi liya'budun, liyuwahidun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia
kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka makna beribadah itu kecuali untuk mentauhidkan saya. Itu diantara makna. Nah, oleh karena itu dari situ sangat dapat disimpulkan bahwa tauhid dengan ibadah itu dua hal yang tidak mungkin dipisahkan. Bahkan keabsahan sebuah ibadah itu ditentukan oleh tauhid kita. Sahnya sebuah ibadah itu ditentukan oleh benar lurus tidak tauhid kita. Sekarang kalau seandainya orang Nasrani beramal soleh, diterima tidak oleh Allah? Kenapa tidak? Karena dia tidak bertauhid. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam, di sisi Allah tidak ada artinya. Karamadin istaddat bihir rihu fi yawmin asif. Itu amalan kebaikan mereka itu sama dengan tumpukan pasir yang kalau seandainya datang angin, maka tumpukan pasir itu akan berterbangan seolah-olah tidak ada. Haba'am mansura. Berterbangan dia. Tidak kokoh, tidak ada tempat berpegangnya. Nah, kenapa tidak diterima? Karena dia tidak bertauhid. Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Dan tauhid yang dimaksud di sini adalah tauhidul uluhiyah. Bukan sekadar tauhidul rububiyah. Abu Talib, paman Rasul, itu untuk rububiyah beriman dia. Bahkan Nabi pun dia bela. Membela Nabi itu amalan baik tidak? Dibelanya dakwah Nabi. Kalau seandainya ada yang mencoba untuk mengganggu beliau, itu dialah yang terdepan untuk membelanya. Jangan coba-coba ganggu. Itu sebuah kebaikan. Tetapi di sisi Allah ada arti enggak? Tidak. Karena dia tidak la yuqirru bil uluhiyah. Dia tidak mau mengakui uluhiyah, dalam artian tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu keabsahan sebuah ibadah itu akan sangat ditentukan oleh tauhid kita. Untuk itulah para rasul, para nabi diutus dari awal sampai terakhir itu untuk meluruskan tauhid supaya ibadah mereka bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok saja semua nabi dari awal, Nabi Nuh umpamanya diutus untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada persoalan tauhid. Nabi Hud untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam persoalan tauhid. Sembahlah Rabb kalian. Malakum min ilahin ghairi. Tidak ada ilah yang pantas kalian sembah selain dia. Itu semua pesan nabi-nabi yang diutus. Kaum Ad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya pada masa itu, khusus untuk umatnya pula. Nabi Syuaib dikirim pula oleh Allah untuk umatnya. Semua mereka punya konsep untuk meluruskan tauhid. Kenapa demikian? Karena lurusnya tauhid itulah nanti ibadah akan menjadi benar. Termasuklah Ramadan ini. Ibadah Ramadan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya tauhid kita tidak lurus, kalau tauhid kita tidak benar. Kalau seandainya perbuatan-perbuatan syirik masih saja tetap menjadi kebiasaan yang tak ditinggalkan, maka syirik itu akan membuat ibadah menjadi batal. Al-Qur'an yang bilang, la in asyrakta la yahbatanna amalu wa may yusyrik billahi faqad habita amaluhu. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah maka habita amaluhu, terhapus amalnya, batal amalnya.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang dia didik para sahabatnya. Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik sahabat agar lurus akidahnya, supaya semua ibadah yang dilakukan setelahnya itu diterima oleh Allah. Dan persoalan ibadah itu datang belakangan setelah pondasi mereka kuat. Kapan ibadah-ibadah itu dianjurkan? Ramadan kapan dianjurkan? Pada tahun kedua Hijriah, berarti setelah Hijriah. Zakat, haji, kurban dan lain sebagainya, itu ketika memang pondasi sudah menjadi kuat. Dan perlu diketahui, ketika memang tauhidnya sudah lurus, tauhidnya sudah benar, maka jadilah mereka orang yang terbaik. Jadi kalau tauhidnya sudah benar, menjadi orang yang terbaik, dan terbaik dalam segala hal. Terbaik dalam beribadah, terbaik dalam menjaga akhlak, terbaik dalam mengakui kesalahan, terbaik dalam bertaubat. Maka contoh yang paling tepat kalau kita ingin lihat manusia-manusia terbaik itu, itulah yang ada pada generasi sahabat. Dan pantas Nabi memuji. Apa kata Rasul? Khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum. Generasi yang terbaik itu adalah generasi saya. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang mengikuti mereka sesudahnya. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang ketiga yang mengikuti generasi yang setelah, generasi kedua yang mengikuti generasi sahabat yang dibimbing langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya, kenapa mereka disebut sebagai yang terbaik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka lah orang yang paling lurus tauhidnya, yang paling benar akidahnya, tidak menyimpang, tidak terjadi perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu, di generasi sahabat dulu, semua mereka dalam satu akidah yang sama, mengikuti Nabi, tidak terjadi sedikit pun perbedaan-perbedaan di antara mereka dalam persoalan tauhid. Dalam persoalan uluhiyah umpamanya, tidak ada satu pun perbedaan yang terjadi di kalangan mereka. Mereka satu dalam uluhiyah. Tidak ada satu pun di antara sahabat yang datang ke kuburan untuk meminta-minta. Tidak ada. Karena mereka tahu bahwa meminta itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun di antara mereka yang mengkeramat-keramatkan sesuatu, lalu kemudian meminta keberkahan dari sesuatu yang dianggap keramat. Tidak ada. Tidak ada penyimpangan dalam persoalan uluhiyah, karena mereka sangat mengerti dengan persoalan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah secara hak, tidak ada yang pantas untuk ditaati kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam persoalan akidah, sesungguhnya mereka semuanya berada dalam satu kata, tanpa terjadi perbedaan-perbedaan yang berarti dalam masalah prinsip ini. Dalam masalah uluhiyah, kalau dalam masalah rububiyah jelas. Sedangkan orang-orang yang tidak muslim pun, jahiliyah pun, mereka percaya pada rububiyah. Karena Allah sendiri yang sudah memastikan itu. Maka tidak perlu lagi ada pilihan sebenarnya. Bahkan ketika ditanya man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka semua menjawab adalah Allah. Bukti bahwa mereka percaya dengan adanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mereka tahu juga kalau yang memberi rezeki itu adalah Allah. Itu semua adalah dalam persoalan rububiyatullah, rububiyahnya Allah. Bahkan di antara mereka sangat banyak sekali yang diberi nama dengan Abdullah, hamba Allah.
Kenapa mereka bisa sebut Abdullah sebagai nama? Lebih 300 dari sahabat yang namanya Abdullah. Awalnya, lalu kemudian masuk Islam bersamaan dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalaulah bukan karena mereka tahu mereka bukan sebagai hamba Allah, tidak mungkin dibuat nama itu. Maka mereka juga sering bersumpah atas nama Allah, wallahi, membawa-bawa nama Allah dalam kehidupan. Tapi itu dalam persoalan rububiyah, semua mereka meyakini itu. Tapi persoalannya memang uluhiyah, yang mereka tidak siap untuk memberikan ketaatannya kepada Allah, hanya kepada Allah. Ternyata mereka punya Tuhan selain daripada Allah. Orang-orang jahiliyah bilang kalau mereka punya 6 Tuhan, 5 di bumi, 1 di langit. Jadi percaya dengan yang 1 nih, 5 di bumi, itulah patung-patung dia tadi itu. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ini orang-orang baik semua ini yang dibuat patungnya, sebagaimana dulu pada masa Nabi Nuh, orang-orang soleh yang dibuatkan patungnya. Jadi mereka punya Tuhan di bumi juga, ada 5, 1 di langit. Berarti mereka percaya dengan yang 1 itu. Hanya saja kalau sudah giliran uluhiyah, memang mereka tidak bisa memberikan hanya kepada yang 1 itu saja. Mereka malah heran, kok diberikan hanya kepada 1 Tuhan saja. Mereka punya banyak Tuhan aja tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya, apalagi kalau hanya yang disembah satu Tuhan. Lupa mereka atau mereka tidak mengetahui hakikat yang sesungguhnya, bahwa yang di langit itulah yang maha segala-galanya, yang memiliki semua sifat-sifat yang baik yang tidak pernah dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada perbedaan di kalangan mereka. Termasuk di antara mereka tidak punya perbedaan dalam persoalan asma wa sifat, dalam persoalan bagaimana mereka meyakini Allah dan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak dikenal adanya perbedaan. Semua mereka meyakini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka semua mengenali Allah sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikenalkan oleh Allah tentang dirinya dalam Al-Quran, itu pula yang mereka pahami. Apa yang Nabi sampaikan dalam hadisnya tentang Allah, itu pula yang mereka imani dan mereka yakini, tanpa mencoba untuk memperdebatkannya. Jangankan untuk memperdebatkannya, bertanya saja tentang sesuatu masalah akidah itu yang memang Nabi tidak memberikan penjelasan, mereka tidak mau. Padahal orang-orang dulu ya sangat menginginkan untuk bertanya tentang sesuatu kalau mereka tidak mengerti. Kalau ada hal-hal yang meragukan, pasti mereka nanya kepada Nabi. Ketika mereka tidak nanya, berarti bukanlah sesuatu yang meragukan. Apa contoh yang mereka tanya? Ketika turun ayat allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bizulmin, lalu mereka tidak mencampuri keimanannya itu dengan kezaliman, tidak pernah menzalimi. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itulah orang-orang yang akan aman nanti di mahsyar dan mereka mendapat petunjuk. Ini sahabat ketika ayat ini turun mereka saling pandang. Karena beriman lalu tidak melakukan satu kezaliman. Apa kata mereka? Ayyuna la yazlim nafsahu. Siapa pula di antara kita ini yang tidak pernah berbuat zalim? Maka nanya mereka kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyuna la yazlim nafsahu. Siapa pula di antara kami ini yang tidak pernah menzalimi atau melakukan satu kezaliman? Kalau begitu, tidak ada kami ini yang aman nanti. Karena yang aman itu orang yang tidak berbuat zalim.
Ini semangat untuk menanyakan sesuatu ketika mereka tidak paham. Barulah dijawab oleh Nabi ketika itu, laisa kama tazunnun, tidak seperti yang kalian duga itu, kata Rasul. Jadi yang dimaksud dengan zulmun di situ tidak seperti yang ada dalam pikiran kalian. Karena kalau menzalimi umpamanya melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang tidak baik kepada anak, kepada istri, kepada tetangga, hampir semua kita pernah melakukan itu. Sekali, dua kali, atau banyak, itu frekuensi yang mungkin berbeda. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan zalim di situ. Nabi sendiri yang mengatakan bahwa zulmun di situ artinya adalah syirik. Ditafsirkan oleh ayat yang lain, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang luar biasa. Maka zulmin yang ada di ayat tadi maksudnya adalah syirik. Ketika Nabi memberikan penjelasan, oh, kata mereka, berarti bisa awak selamat kalau memang sekadar meninggalkan kesyirikan. Dan memang para sahabat semuanya meninggalkan bentuk kesyirikan yang tadi itu. Sukses mereka dalam meninggalkan. Maka ketika ada turun ayat-ayat tentang Allah dan mereka tidak bertanya, berarti bukanlah sesuatu yang meragukan. Itu aja mafhumnya, itu bisa dibawa kepada mafhum seperti itu. Kalau mereka tidak tahu dan ingin tahu, mereka akan bertanya. Tapi ternyata tidak ada. Terkait dengan Allah, dengan sifat-sifat Allah, baik sifat fi'ilinya maupun sifat yang berhubungan dengan zatnya, tidak ada satupun mereka yang bertanya. Ketika Nabi duduk bersama para sahabat di bulan purnama, Nabi memandang ke atas bulan itu. Apa kata Rasul kepada sahabat-sahabatnya? Satarawna rabbakum, kalian akan melihat kepada Rabb kalian, kata Rasul, kama tarawnal qamar la tadammuna fihi, sebagaimana kalian melihat kepada bulan itu, kalian tidak akan berdesak-desakan. Dipahamikah makna itu oleh sahabat? Dipahami. Apa bukti? Tidak ada bertanya, saudara. Ya, kalau tidak bertanya berarti paham. Tidak ada satupun di antara mereka. Maka akidahnya para sahabat dulu, semua mereka dengan satu akidah yang sama, meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalian akan memandang kepada Rabb kalian nanti di akhirat sebagaimana memandang kepada bulan. Tidak ada pertanyaan. Kapan munculnya pertanyaan? Ketika akidah sudah mulai dirasuki oleh penyimpangan-penyimpangan. Ketika sudah mulai bermuncul aliran-aliran dalam aliran kalam yang analisa akidahnya dikuatkan oleh teori-teori filsafat Yunani, disitulah bermunculannya pertanyaan-pertanyaan. Apa contoh pertanyaan? Berarti kalau memandang seperti bulan, berarti Allah punya arah. Kalau punya arah, berarti sama dengan makhluk. Nampak dok kami muda dete, sama aja nunjuk kami muda. Nya punya arah, Pak. Apa yang muncul pertanyaan itu? Karena sudah mulai terjadi penyimpangan dalam persoalan akidah. Zaman Nabi tidak ada pertanyaan seperti itu. Apapun yang disampaikan oleh Nabi tentang Allah, mereka tidak bertanya. Berarti mereka paham. Mereka meyakininya dengan satu kata kunci, tidak menyamakannya dengan makhluk. Banyak nanti contohnya, itu sudah kita ulang-ulang terus. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kebenaran akidah yang ada pada zaman sahabat membuat mereka memang menjadi orang yang paling terbaik dalam segala hal. Paling taat, paling cinta sama Nabi. Cinta mereka sama Nabi luar biasa. Siap mereka mati asal Nabi hidup. Itu waktu terjadi perang Uhud, itu kan awalnya menang,
tapi pada akhirnya mengalami kekalahan. Pada saat kekalahan itu mereka menunjukkan cintanya kepada Nabi. Mereka melindungi Rasul, Nabi di tengah-tengah, sahabat yang mengelilinginya untuk menangkis serangan dari sisi mana saja. Kalau datang panah dari sebelah sini, punggung ini yang akan menangkis. Datang pula panah dari sebelah sana, dada ini yang akan menangkis. Asal Nabi tidak, asalkan Nabi selamat. Mereka punya kekuatan cinta yang sangat luar biasa kepada Nabi, dan tidak mungkin dikalahkan cinta itu oleh orang-orang hari ini. Kenapa bisa seperti itu? Kebenaran akidah, kesahihan akidah, lurusnya akidah mereka membuat mereka menjadi orang yang paling taat dan benar-benar berlomba-lomba dalam berbuat ibadah. Ada di antara sahabat yang datang, ya Rasulullah, saya ingin puasa setiap hari. Kata Nabi, jannya, kalau kamu ingin puasa sunnah, maka puasalah Senin Kamis. Bukan Senin Kamis dulu, puasalah 3 hari dalam sebulan. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, saya sanggup lebih banyak dari itu. Kalau 3 kali kan 3 kali sebulannya. Saya sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau kamu masih sanggup, maka puasalah Senin Kamis. Tambah dengan Senin Kamis. Senin Kamis kan Bapak air sebulan 8 sebulan. Tambah 3 tadi kalau-kalaunya Ayyamul Bid. Boleh, Bu. Katanya, saya sanggup lebih banyak dari itu ya Rasulullah. Kalau masih sanggup lebih banyak, puasalah seperti puasa saudara saya Daud. Karena puasa yang paling baik itu adalah puasa saudara saya Daud. Apa puasa Nabi Daud? Sekali puasa, sekali tidak, sekali puasa, sekali tidak. Berarti sebulan sudah 15 kali. Kata yang tadi, saya sanggup lagi lebih banyak dari itu ya Rasulullah. Kata Rasul, enggak. Kira-kira datang keinginan ingin beribadah, contoh tadi itu datang dari yang malas atau dari yang rajin? Dari orang malas beribadah atau dari orang yang bersemangat ibadah? 3 dia ajaran nabinya dan naklah bionya. Buat 8 dan naklah bio julenya. Buat 5 boleh, naklah bio je enggak. Ya kalau lebih je lah, berarti nanti puasa saumul wisal, puasa setiap hari, dan itu tidak dibolehkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun untuk Nabi sendiri dapat dibenarkan. Kenapa bisa muncul semangat seperti itu? Karena kesahihan akidah, karena kebenaran tauhid. Tidak ada sedikit pun dicampuri oleh kesyirikan, dan itulah yang membuat mereka menjadi umat yang terbaik. Mereka menjadi umat yang terbaik dalam mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan, mereka contoh terbaik. Ya bukan lo berarti sahabat itu tidak ada salah, karena mereka manusia juga. Manusia yang juga mungkin terjebak kepada kesalahan. Tapi kalau sudah salah, mereka paling cepat untuk mengakui kesalahan itu. Apa contoh? Ada di antara sahabat yang terlanjur untuk melakukan perzinaan. Datang dia menemui Nabi, ya Rasulullah, aqim alayyal had. Tolong tegakkan hukum itu pada diri saya. Kalau mengakui berzina, berarti hukum satu di antara 2. Bisa rajab atau cambuk. Kalau cambuk nanti jumlahnya 100 kali. Kalau rajab, dilempar pakai batu sampai mati. Datang untuk mengakui itu, berarti datang untuk dicambuk. Datang untuk dihukum. Kata Rasul, masa iya? Iya katanya. Jangan-jangan kamu pegang-pegang aja.
Enggak ya Rasulullah, benar-benar saya lakukan. Jangan-jangan kamu cuma pandang-pandang sikit aja. Enggak ya Rasul, saya lakukan, tolong hukum saya. Lalu kata Rasul, as-salaital asar, kamu sudah salat asar? Belum ya Rasulullah. Salat, pergi salat. Pergi dia mengerjakan salat asar. Setelah sholat datang lagi menemui Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah selesai sholat, tolong saya dihukum. Ikut tak senang mengakui sudah. Aduh, ngaku jadi itu gini. Kalau awak lah jole salah banding. Lah jole salah, lah jole nyono korupsi doa banding beliau bekok ngonang dalam banding. Ikan tak datang. Apa kata Rasul? Innallaha qad ghafara laka. Sesungguhnya Allah telah mengampunimu peilanya. Jadi kejujuran, ketulusan hati untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan itu bisa saja membuat Allah bisa memaafkan. Dan Rasul mengatakan apa ilahnya? Innallaha qad ghafara laka. Ada pula seorang perempuan datang. Ya Rasulullah, ini hamil ini katanya, aku kena zina katanya. Tolong cambuk saya. Kalau tadi laki-laki, aku perempuan. Berarti semangat mereka untuk mengakui kesalahan laki-laki perempuan sama. Kata Rasul, tunggulah dulu sampai lahir. Tunggu sampai lahir deh. Ala lahir dibawa bayi dulu deh. Ya Rasulullah, tugas saya melahirkan sudah selesai. Ini bayi, tolong tegakkan hukum untuk kepada saya. Apanya Rasul? Susulah dulu sampai 2 tahun. Kan menyusui kan selama 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Susu dulu 2 tahunnya Nabi. Setelah 2 tahun, 2 tahun lah berjalan lagi anak dulu kan, datang lagi menemui Nabi. Ya Rasulullah, tugas saya menyusukan bayi ini sudah selesai. Sekarang tolong tegakkan hukum untuk kepada saya. Ini benar-benar gambaran yang tidak pernah nampak ada waktu ini. Kenapa bisa mengakui seperti itu? Karena tauhid, karena iman, karena kebenaran mereka dalam memahami la ilaha illallah, karena takutnya mereka kepada Allah. Dan takut itu buah dari tauhid. Tidak mungkin kita takut kepada Allah kalau seandainya tidak diawali dengan tauhid yang benar. Akhirnya dia dirajam, dilempar. Ada di antara sahabat yang ikut melemparnya sampai batu ke badannya, kemudian darah memancar sampai ke baju dia. Kono baju sahabat tadi dimaki-maki oleh sahabat tadi, perempuan tadi. Nyokono baju dia dah dengar sama Nabi. Apa kata Rasul? Jangan pernah engkau memaki dia. Sungguh taubat perempuan ini kalau dibagi-bagi cukup untuk taubat 60 orang Madinah. Inyo seorang dah. Begitulah kejujuran dia dalam bertaubat. Dan yang akan menyegerakan kita untuk bertaubat memang adalah tauhid. La ilaha illallah. Oleh karena itu, ikhwati fillah, pada zaman sahabat tauhid mereka semuanya sama. Tidak ada perbedaan-perbedaan yang berarti pada prinsip, walaupun nanti ada pada hal-hal yang bersifat furu' itu lain masalah. Tapi pada hal yang sifatnya prinsip, benar-benar akidah inti seperti Allah, sifat-sifat Allah tentang uluhiyah, di antara mereka tidak ada. Kapan ini bermunculannya? Kapan penyimpangan itu baru bermunculan? Muncullah nanti Khawarij, muncul Mu'tazilah. Dengan kekuatan-kekuatan akal yang dimiliki oleh Mu'tazilah, dia menalarkan ayat Quran dengan akalnya, maka banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Bahkan banyak di antara mereka menolak sifat-sifat Allah hanya dikarenakan dianggap menyamai atau menyerupai
menyerupai makhluk. Ketika dikatakan Allah punya wajah, ndak tuhnya. Apa sebab? Berarti sama dengan makhluk. Adakah penolakan itu di zaman sahabat? Ndak. Tidak ada sama sekali. Ada ayat yang turun, ada hadis yang Nabi menyampaikannya, tapi tidak ada satu pun di antara mereka yang menolaknya. Kenapa? Karena mereka paham dengan apa yang ada pada ayat dan mereka tinggal meyakininya saja. Dan itulah akidah yang paling sederhana untuk diterapkan, diyakini sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis nabinya oleh nabinya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa boleh untuk menyamakan dengan apa yang ada pada makhluk. Tapi kalau sudah mulai bermain filsafat-filsafat Yunani yang dikembangkan nanti teori itu oleh mereka-mereka ada dalam aliran kalam, semua itu kalau ada wajah berarti itu juzuk minal jisim. Apakah Allah itu yatakawwanu minal ajza? Apakah Allah itu tersusun dari bagian-bagian tertentu? Ada wajah, ada tangan, berarti tersusun dari bagian. Nyata bayang inyo deh. Kalau awak ke wajah kan ke tangan, berarti wajah dia, ke tangan di kiri kanan, berarti ajza. Kalau seperti itu mustahil Allah seperti itu. Maka berarti ini artinya bukan tangan. Ada Nabi menjelaskan itu? Ada sahabat yang bertanya tentang itu? Tidak ada sama sekali. Yang ada adalah keimanan yang kokoh, diyakini adanya, sekaligus laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Punya wajah? Iya. Laisa kamitslihi syai'. Punya tangan? Iya. Ni nyonya bui Allah Ta'ala menyebut iya, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Coba apa wajah? Entahlah, nanti ada kenikmatan yang akan dirasakan oleh orang-orang beriman, hanya oleh orang-orang beriman di surga nanti melihat kepada wajahnya Allah. Orang Mu'tazilah ditolak aja deh melihat doa. Dah ada melihat dudanya. Karena dipakai dari dalil Nabi Musa ketika minta Allah diperlihatkan wajahnya, apa kata Allah? Lantarani, engkau tak mungkin melihat saya. Kira-kira Nabi Musa meminta sesuatu yang mustahil atau enggak? Atau yang mungkin terjadi? Tidak mungkin Nabi Musa meminta kepada Allah sesuatu yang mustahil untuk dijawab. Pasti karena mungkin. Cuma nanti di akhirat. Oleh karena itu lantarani tadi itu tidak akan pernah melihat itu untuk di dunia. Kalau di akhirat pasti mungkin, karena tidak mungkin Musa meminta sesuatu yang mustahil. Nabi rumah ngomong tidak pula asal-asalan. Kalau meminta sesuatu dipastikan sesuatu yang mungkin. Cuma di dunia golun saatnya lah. Di dunia tidak dimungkinkan. Jadi ukatifillah, kita belum masuk kepada tauhid yang ada dalam Ramadan. Ini baru sekadar membayankan, menjelaskan bahwa sesungguhnya ibadah mesti dengan tauhid yang benar. Kalau ibadah tidak dengan tauhid yang benar, maka ibadah akan tertolak. Dan sahabat orang yang punya tauhid yang benar tanpa ada perbedaan, maka jadilah mereka terbaik dalam beribadah yang perlu untuk kita contoh. Insya Allah kita sambung setelah sholat isya beberapa poin sebatas waktu yang bisa. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.